Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 paralel keempat, mata kuliah GKV. Tugas akhir kami berjudul visualisasi data komoditas hasil panen beras dari tahun ke tahun, serta fluktuasi hasil pendapatan panen. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Arido Pertama, Muhammad Galul Nika, Nasional Zumi, Satrio Pandu Mahatama, dan saya sendiri, Muhammad Reza Farhanalawa. Latar belakang dari tugas akhir kami adalah melihat topik ini didasarkan oleh pentingnya peran sektor pertanian, khususnya produksi beras, dan menjamin ketahanan pangan nasional. Beras merupakan pangan pokok mayoritas produk Indonesia, sehingga keberlanjutan produksinya menjadi sangat krusial. Alasan utama memilih topik ini adalah untuk mengungkapkan peranan penting teknologi penginderaan jauh dan analisis big data dalam mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian. Visualisasi data komoditas hasil panen beras dari tahun ke tahun serta fluktuasi pendapatan hasil panen memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tren produksi beras, sekaligus membantu para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tujuannya yaitu pertama mengestimasi luas panen beras menggunakan teknologi kerangka sampel area dan citra satelit untuk menghitung luas bahan baku sawah secara akurat. Kedua, menganalisis fluktuasi hasil panen beras dan pendapatan petani dari tahun ke tahun melalui visualisasi data. Yang ketiga, meningkatkan akurasi estimasi produksi beras dengan metode survei ubinan berbasis simbol KSA dan konversi gabah ke beras. Yang keempat, menyediakan data akurat bagi pembuat kebijakan untuk merencanakan dan evaluasi program-program pertanian. Yang selanjutnya yaitu adalah deskripsi data, di mana data luas panen dari produksi padi di Indonesia pada tahun 2023 itu diperoleh melalui berbagai sumber, diantaranya itu adalah survei KSA atau kerangka sampel area, survei ubinan, survei konservasi gabah ke beras, dan juga validasi lapangan. Dengan menggunakan berbagai sumber data yang terpercaya dan juga metode perhitungan yang canggih, informasi mengenai luas panen dan juga produksi padi di Indonesia pada tahun 2023 dapat dipercaya dan menjadi acuan yang penting. Selanjutnya, rentang waktu data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang mencakup periode pengamatan selama 22 tahun. Yang dimana jumlah data ataupun data yang dikumpulkan yang meliputi berbagai variabel yang esensial untuk estimasi produksi beras, yang dimana luas lahan baku sawah nasional, fase tumbuh padi, produktivitas per hektar, dan juga angka konservasi gabah kering panen atau GKP ke gabah kering giling atau GKG, serta dari GKG ke beras. Dimana dalam rentang waktu tersebut, metode survei ubinan berbasis sampel kerangka sampel area ataupun KSA digunakan untuk meningkatkan akurasi perhitungan. Dan dengan pengumpulan data dilakukan setiap tahun. Data produktivitas per hektar khusus untuk periode September sampai dengan Desember 2023 menggunakan pendekatan rata-rata produktivitas subround 3, yaitu dari September sampai dengan Desember dari tahun 2022, yang dimana jumlah data yang dikumpulkan terdiri dari ribuan titik sampel yang diobservasi setiap tahunnya dengan total titik sampel yang mencakup puluhan ribu dalam periode penelitian ini. Oke, berikut ini adalah atribut data yang kita gunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada luas panen padi dan baku sawah. Yang pertama ada luas panen padi total dalam bentuk hektar. Yang kedua ada luas panen bulanan dari Januari hingga Desember dalam bentuk hektar juga. Yang ketiga ada luas panen pada periode spesifik, misalnya Januari sampai September dan juga Oktober sampai Desember dalam bentuk hektar. Lalu yang terakhir ada luas lahan baku sawah nasional yang digunakan untuk mengestimasi luas panen dalam bentuk hektar juga. Lalu yang selanjutnya ada produksi beras. Dalam produksi beras ini ada tiga topik, yaitu yang pertama ada produksi beras total dalam bentuk ton. Lalu yang kedua ada produksi beras bulanan dari Januari hingga Desember dalam bentuk ton juga. Lalu yang terakhir ada produksi beras pada periode spesifik, misalnya dari bulan Januari sampai September dan bulan Oktober hingga Desember dalam bentuk ton. Lalu selanjutnya ada pengamatan fase tumbuh padi. Yang pertama ada data fase tumbuh padi dari pengamatan KSA. Yang kedua ada kategori fase tumbuh padi, misalnya fase vegetatif awal, fase vegetatif akhir, dan juga fase generatif. Terus yang terakhir adalah ada fase panen. Lalu yang selanjutnya ada produksi dan produktivitas padi. Di antaranya yang pertama adalah produksi padi total dalam gabah kering giling atau yang disingkat GKG dalam bentuk ton. Selanjutnya ada produksi padi bulanan dari Januari hingga Desember dalam GKG dalam bentuk ton. Lalu selanjutnya ada produksi padi pada periode spesifik, misalnya Januari sampai September, dan juga Oktober hingga Desember dalam GKG dan bentuk ton.
Lalu selanjutnya ada produksi padi per provinsi dalam GKG dalam bentuk ton. Ada produktivitas per hektar dari survei Ubinan. Lalu yang terakhir ada produktivitas rata-rata untuk sub-Brown 3 dalam periode September hingga Desember tahun 2022 sampai 2023. Selanjutnya kita ada teknologi dan metode pengumpulan data yang di mana pertama adalah penggunaan teknologi citra satelit untuk delineasi peta lahan baku sawah. Lalu yang kedua ada penggunaan metodologi kerangka sampel area atau yang disingkat KSA untuk perhitungan luas panen. Yang ketiga ada penggunaan survei ubinan berbasis KSA untuk mengestimasi produktivitas. Lalu yang terakhir ada metode pengolahan data ubinan berbasis web dan software untuk pengecekan data pencilan atau yang disebut sebagai outlier. Yang terakhir dalam atribut data ini adalah ada distribusi produksi berdasarkan provinsi. Yang pertama ada produksi padi per provinsi dalam GKG, yaitu bentuknya ton. Lalu yang kedua ada perubahan produksi padi per provinsi antara tahun 2002 dan 2023. Berikut ini teknologi yang kami gunakan untuk penelitian. Yang pertama ada website dari Badan Pusat Statistik atau yang disingkat menjadi BPS sebagai sumber utama dalam penelitian ini yang berbentuk data format PDF. Yang kedua ada Microsoft Excel atau Google Sheet untuk mengolah data dan menyimpan data dalam format CSV. Yang ketiga ada Visual Studio Code atau yang disingkat VS Code sebagai lingkungan pengembangan terintegrasi IDE untuk menulis dan mengelola kode JavaScript, HTML, dan CSS. Yang keempat ada JavaScript untuk mengimpor dan manipulasi data CSV. Yang kelima ada API untuk memvisualisasikan data seperti D3JS, Chart.js, atau Highcharts. Yang keenam ada API grafis untuk menghasilkan visualisasi interaktif seperti Google Charts API atau Tableau Public. Yang terakhir ada HTML dan CSS untuk membangun tampilan web yang menampilkan grafik interaktif. Berikut ini hasil implementasi kami untuk visualisasi data yang tadi. Yang pertama ada luas panen padi di Indonesia dalam bentuk hektar. Dapat dilihat dalam jangka waktu 2022 Januari sampai Desember 2023. Luas panen padi yang didapat itu tinggi pada periode Januari sampai September, sedangkan rendah pada periode Oktober sampai Desember. Kemudian sama juga seperti pada produksi padi tinggi pada Januari sampai September, kemudian lebih rendah pada Oktober sampai Desember. Kemudian selanjutnya ada produksi beras dalam ton. Itu polanya sama seperti yang sebelumnya. Pada periode Januari sampai September dia tinggi, kemudian pada Oktober sampai Desember dia rendah. Kemudian untuk detailnya bisa dilihat. Jadi untuk tadi luas panen padi di Indonesia dalam hektar pada periode Januari 2002 sampai September 2022 itu ada sekitar 8 juta. Kemudian pada Oktober 2022 sampai Desember 2022 ada sekitar 2 juta. Dan yang ketiga, Januari 2023 sampai September 2023 ada sekitar 8 juta hektar. Kemudian Oktober 2023 sampai Desember 2023 misalkan sekitar 2 juta hektar. Untuk selanjutnya produksi padi dalam ton GKG. Pada periode yang pertama itu ada sekitar 40 juta ton, kemudian pada periode kedua itu ada 10 juta ton, kemudian selanjutnya ada 40 juta ton, kemudian periode yang terakhir ada 10 juta ton. Untuk produksi beras, selanjutnya dicatat dalam ton. Yang pertama, periode pertama ada sekitar 25 juta, kemudian yang kedua ada 6 juta, kemudian untuk Januari ada sekitar 25 juta, kemudian pada Oktober sampai Desember ada sekitar 6 juta. Nah, untuk luas panen padi mencapai puncaknya pada periode Januari hingga September, baik pada tahun 2023 maupun 2024. Berarti hal ini menunjukkan musim panen utama terjadi pada periode ini. Kemudian penurunan signifikan terjadi pada periode Oktober hingga Desember, baik pada 2022 maupun 2023. Ini menandakan periode padi
periode ini bukanlah musim panen utama dalam panen padi. Kemudian produksi padi polanya juga mirip seperti yang sebelumnya. Begitu pula juga dengan produksi beras. Dia juga tinggi pada periode Januari sampai September, kemudian lebih rendah pada periode Oktober hingga Desember. Baik, dari hasil kesimpulan pembahasan sebelumnya, penelitian ini mengkaji visualisasi data komoditas hasil panen beras di Indonesia dari tahun ke tahun beserta fluktuasi hasil pendapatan panen. Lalu implement metode kerangka sampel atau dengan citra satelit menghasilkan estimasi luas panen beras yang lebih akurat. Visualisasi data menunjukkan tren fluktuasi hasil panen dan pendapatan petani dengan puncak yang terjadi pada periode Januari hingga September dan penurunan pada Oktober-Desember. Hal ini mencerminkan musim tanam dan panen di Indonesia. Informasi ini penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan program dan strategi yang efektif untuk meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani dalam jangka panjang. Dan untuk saran dari kami, penelitian ini dapat diperluas dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi hasil panen dan pendapatan petani, seperti kondisi cuaca, hama penyakit, dan harga gabah. Selain itu, penelitian ini dapat diimplementasikan di daerah lain di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang produksi beras dan pendapatan petani di seluruh negara. Itu saja dari kami. Terima kasih sebelumnya. Mungkin sekian dari kami, dari presentasi kelompok kami. Semoga data bermanfaat dan dapat digunakan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.